Oke, bagian yang ketujuh. Library dan helpers. Nah, Coordinator itu sudah menyediakan yang namanya library dan juga helper ya. Apa itu library dan helper? Nanti terpisah satu sama lain ya. Disediakan untuk apa? Untuk membantu memudahkan proses pengembangan aplikasi. Jadi kita pada saat ngoding itu ada disediakan kode-kode program khusus yang bisa kita pakai langsung tanpa perlu kita bikin sendiri. Ya, disediakan oleh Coordinator. Tentu yang dia sediakan itu yang menurut mereka yang bikin ini penting gitu ya, dan tidak semuanya mereka buatkan. Ada nanti harus kita buat sendiri. Ya, secara umum memang dikatakan sama-sama buat bantu ya, tapi dia punya fungsi yang berbeda dan cara pemanggilan juga berbeda nanti ya. Sudah disediakan yang kita siap gunakan. Nah, library ya. Library itu perpustakaan. Berarti isinya buku ya. Gampangnya itu perpustakaan isinya buku. Nah, kalau di pemrograman library itu program lengkap, tapi tentang satu topik gitu ya, lengkap. Isinya itu fungsi. Kalau bahasa pemrogramannya function. Ya, isinya kompleks. Jadi bukan hanya satu function tapi bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Yang digunakan untuk memperluas inti dari framework. Jadi core-nya atau intinya dari Coordinator itu aslinya nggak ada jalan aplikasi ya, sampai kita bikin aplikasi baru dia jalan. Nah, supaya lebih optimal lagi, mereka menyediakan sekumpulan fungsi yang bisa kita pakai supaya dia bisa jadi lebih optimal lagi Coordinator-nya. Mereka sendiri yang menyediakan. Tapi tidak langsung bisa berfungsi. Kenapa? Karena tidak semua orang perlu itu. Kayak kita misalnya nggak perlu library, yang nggak usah dipakai library-nya. Dan mereka juga tidak menyeting itu langsung otomatis bisa jalan, nggak. Kita harus panggil dulu kalau kita perlu ya. Dan tidak semua library bisa digunakan. Artinya tidak semuanya kita pakai nanti. Yang kita perlukan aja yang digunakan. Isinya tuh kelas sama ya. Ini mata kuliah PBO nih pakai ya. Tapi library ini bukan bagian inti daripada framework-nya. Sehingga library itu bisa digunakan, bisa juga enggak. Kalau enggak perlu, hapus sama sekali juga enggak masalah. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya di Coordinator itu bisa ada folder yang kita buang kalau kita nggak perlu. Misalnya library kita nggak perlu, hapus saja library-nya, nggak apa-apa, bisa. Ya, dia sediakan folder-foldernya itu untuk apa? Untuk persiapan. Kalau kita perlu, nanti kita bikin sendiri, misalnya kita taruhnya di mana, ya. Kalau library bawaannya itu ada di folder system, yang kemarin saya bilang nggak boleh juga diotak-atik ya. Itu library di situ isinya. Nah, kalau kita bikin sendiri, kita harus meletakkannya di folder app. Ya, tidak diletakkan di folder sistem. Nah, di folder sistem ini library isinya nih. Ya, yang ada email, Suki, database, debug segala macam ini semuanya adalah library. Bawaan ya. Kalau kita bikin sendiri, kita harus letakkan di folder app. Di situ ada folder namanya libraries. Di situ nanti kita naruh library-nya. Kita nanti akan ada praktek bikin library. Ya, insya Allah ya. Ada praktek bikin library. Nyimpannya nanti di situ. Library-nya banyak sekali ya. Tadi sudah dilihat di folder ya. Ada email, ada encryption, ada working with files itu untuk proses upload dan sebagainya. Itu kita gunakan aja yang sudah ada. Kalau kita ngupload, kalau di PBO kemarin kita perlu memfilter kalau foto, tipe file yang boleh diupload apa saja dan sebagainya. Nah, di Coordinator kita langsung gunakan aja, nggak perlu ngoding dari awal. Ya.
Kemudian ada image manipulation class, ada pagination. Pagination ini bikin nomor halaman. Jadi kalau misalnya data itu 100 misalnya, mau ditampilkan berapa data dulu per halaman. Nah, itu bisa dibantu dengan library pagination ini, ya. Itu double pagination-nya ya. Kemudian ada security, nanti berkaitan dengan CSRF, ada season, ada tipografi, kemudian validation juga sama, itu nanti menggunakan library. Ya. Tidak semuanya kita bahas nanti, yang penting aja yang berkaitan dengan project kita itu kita bahas. Sisanya nanti silahkan dicari sendiri ya, dikembangkan sendiri. Cara menggunakan library-nya sekarang. Ya, karena dia bentuknya adalah kelas, kalau kita pengen gunakan, maka kita harus ubah kelas itu menjadi objek supaya bisa kita gunakan. Ya, yang disebut dengan instance. Jadi instance itu dari kelas kita bikin dia jadi objek, namanya emang instance, instansiasi kalau masih ingat ya. Kemudian di instance-nya di mana? Di dalam controller. Itu pilihan yang pertama. Nih. Pilihan pertama ini controller ya, di dalam controller. Pilihan yang kedua nanti langsung di dalam metode, tapi caranya beda. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini nama objeknya pager seperti itu ya. Kemudian ini adalah kelasnya yang akan di instance. Jadi config /services ada titik dua kali ya, kemudian pager gitu. Itu caranya. Kita belum praktekkan yang ini ya. Yang penting dilihat aja dulu, yang penting juga di rekamannya ada. Ya, atau email misalnya kita pengen gunakan. Terus nama ini, nama variabel yang ada di depan, yang ada $ ini bebas. Tidak selalu kalau kita manggil library pager, maka di sininya pager juga nggak perlu. Itu kita, yang penting kita paham. Ya. Kemudian email misalnya, karena kita memanggil library-nya email, namanya email juga, yaitu tidak wajib. Terserah mau bikin namanya apa. Yang penting kita paham fungsinya nanti ya, bahwa ini adalah objek yang di instance dari kelas email kayak gitu. Ya. Atau bisa juga langsung lewat function ya. Kalau ini tadi kita bikinnya menginstance di instance dari kelas. Nah, bisa juga kalau nanti manggilnya lewat function-nya ya, pakai yang namanya service. Nah, ini beda tulisannya ya. Kalau ada tulisan kemudian diikuti kurung buka kurung tutup, namanya function. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini nulisnya. Ya, ini tadi sekali lagi nama variabelnya bebas saja. Yang penting kita paham, kita ngerti gunakannya, bahwa itu adalah digunakan untuk library apa gitu. Ya. Nah, panggilannya seperti ini, service. Langsung nama library-nya apa. Nama library-nya nggak bisa sembarangan, kita harus merujuk ke mana? Harus merujuk ke dokumentasi dari coordinator. Ya. Saya sendiri nggak hafal nih, yang tadi buat upload file namanya apa? Nggak tahu saya. Kita harus kembali ke dokumentasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang penempatannya ya yang saya tunjukkan, bukan dipraktekkan, tapi saya saya menunjukkan tempatnya. Bentar ya. Nah, kalau kita menggunakan library-nya itu di controllernya, maka kita meletakkannya bisa di atas gitu ya. Di atas di atas daripada metode ya. Ini controller home ya. Controller home seperti ini. Bisa di sini meletakkannya, bisa juga di dalam sini. Ya, sebelum ini misalnya di atas sini bisa meletakkannya ya. Untuk yang instant class. Jadi dua-duanya yang ini bisa di atas dari metode, bisa juga di dalam metode.
Tapi khusus untuk yang kalau pakai function service ini, itu dilakukannya di sini, di dalam sini. Jadi misalnya dolar pager sama dengan service, misalnya ya, pager itu di situ, langsung di situ, yang tepat posisinya ya. Karena nanti kita perlu menganalisis, perlu menghemat resource. Jadi nanti dalam keadaan tertentu kita akan meletakkannya di mana, kayak gitu ya, yang efektif dan efisien. Bukan hanya efektif aja, tapi juga efisien, karena kita perlu mengurangi penggunaan memori. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya kembalikan aja seperti semula ya. Yes. Itu cara menggunakan nanti library. Bukan menggunakan sebetulnya, cara manggil. Menggunakannya belum. Ya, cara memanggilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Bagus ya. Santai aja, awal-awalnya itu teori dulu, habis itu teori lagi. Ya, lanjut aja dulu ya. Yang kedua, helper. Helper itu pembantu. Kalau di Indonesia, pembantu itu disebut dengan ASN. ART. Wah, ASN jauh sekali ya. Aparatur sipil negara atau ART ya. Helper, pembantu. Sesuai dengan namanya, ya membantu ya pekerjaan, tapi sifatnya spesifik. Nah, ini bedanya dengan library. Library tadi itu kompleks isinya. Sedangkan helper itu hanya satu tugas saja. Spesifik dia. Nah, itu namanya helper ya. Ya, dan helper itu bisa dibuat tanpa menerapkan OOP. Gak perlu pakai kelas dan sebagainya, karena nanti juga langsung digunakan aja, dia bentuknya function aja langsung. Nggak perlu kita bikin pakai kelas, nanti pakai new class dan sebagainya, itu nggak perlu lagi. Ya, helper itu dia fungsi prosedural biasa. Jadi kita bikin aja fungsi. Misalnya fungsi buat apa? Misalnya fungsi buat format tanggal. Yang tanggal di database itu kan tahun dulu, baru bulan, baru tanggalnya. Nah, kita mau tampilkan supaya sesuai dengan format kita. Misalnya 4 Maret 2024, misalnya gitu. Aslinya di database 2024 03 04. Kita mau bikin, karena khusus untuk tanggalan saja, maka jangan dibikin library. Bikinnya helper yang langsung bisa digunakan. Gitu ya. Nah, setiap helper itu tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Harusnya ya, tapi kalau kita maksa mau bikin yang ada kaitannya juga bisa, tetap bisa ya. Tapi aslinya harusnya juga idealnya setiap helper itu beda-beda fungsinya, nggak ada kaitannya sama satu sama lain ya. Nah, kalau kita bikin helper sendiri, maka kita meletakkannya di dalam folder app. Nah, di dalam folder app ada helpers, kita taruhnya di situ. Ini ada folder app, kemudian ada helpers. Nah, naruhnya di dalam sini. Kalau yang bawaan itu ada di folder system. Kemudian di sini ada helpers. Nah, helpers yang ada di sini. Kalau kita bikin ya, bikin helper sendiri, ingat nanti ada cara penulisannya, kita bahas waktu kita project ya. Di belakangnya selalu dikasih tambahan underscore helper, itu harus itu. Supaya bisa dikenali sebagai helper. Nah, kalau library nanti ada lagi, depannya harus lib. Ini beberapa helper yang ada di coordinator yang bisa kita gunakan. Ada array, ada cookie, ada date ya. Terus form, nanti bikin form itu ada. Ada form open, ada form close namanya. Terus untuk URL juga ada, number juga ada, untuk format bilangan misalnya yang mana, kapan harus ada titiknya, kapan komanya, itu menggunakan number. Di number itu juga ada nanti currency, jadi misalnya currency-nya
dalam Indonesia ada RP-nya di depannya otomatis. Ya, seperti itu. Itu sudah disediakan, kita nggak perlu bikin baru. Nah, enak kan? Kalau dalam bayangan kita jadi lebih mudah ngoding kan? Karena sudah disediakan, tinggal pakai. Bahkan saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, membuat tabel yang berisi data itu bisa menggunakan library-nya punyanya si Coordinator. Kita nggak perlu lagi yang ngetik table, tr, td, seterusnya. Itu nggak perlu. Serahkan aja kepada Coordinator. Tinggal kita panggil function-nya, HTML table class-nya itu bisa langsung berbentuk tabel. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita praktekkan menggunakan helper-nya itu ya, termasuk tadi library. Cara memuat helper, meloadingnya, karena sebelum digunakan harus di-load dulu, harus di-loading dulu ya. Karena helper itu tidak di-loading secara otomatis oleh Coordinator. Kita perlu panggil lah bahasanya ya secara manual. Ada 3 caranya. Yang pertama secara global di dalam base controller PHP. Ada di mana tadi file base controller? Folder apa? Folder apa tadi? Folder apa? Folder app, terus ada lagi. Kalau di app saja masih kurang. Dalam folder app, kemudian ada controllers. Controllersnya pakai S lo ya. Di dalam situ ada base controller. Karena apa? Ini global ada 2 ya. Ada global pada controller, ada pada base controller. Kalau di base controller, maka nanti semua controller yang ada di bawahnya, dia kan mengextend ke base controller. Maka kalau ditaruh di dalam base controller, nanti ada efeknya kepada yang lain. Ya. Nah, yang ketiga, kalau controller, langsung di controllernya nanti apa? Ya kan beda-beda nanti controllernya. Nah, kalau secara khusus, itu di dalam metode. Metode yang ada di dalam sebuah controller. Nah, yang pertama di base controller ya. Base controller itu tadi ada dalam folder app controllers. Ini app controllers, ini base controller. Nah, isinya seperti ini. Sebenarnya banyak yang bisa dibuang di sini ya. Misalnya seperti ini. Nih, yang ada tanda bintang-bintang ini kan komen aja. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu pusing. Waduh Pak, 59 baris, enggak, dikit aja itu. Ya, itu kalau dibuangin yang komen-komen itu kan jadi sedikit. Nah, coba perhatikan di sini baris 38. Ini ada protected helpers. $helpers sama dengan kan gini ya. Ini namanya array, kotak itu array. Nah, kita bisa isikan di situ. Isinya apa? Isinya seperti ini. Misalnya ada nama helper 1, helper 2, helper 3 dan seterusnya. Kalau kita mau pakai semua ya. Kemudian setelah diketik di situ, simpan filenya. Udah. Ya, tetapi perlu diperhatikan, helper ini akan berfungsi untuk semua controller yang mengextend base controller. Contohnya yang home ini tadi. Nah, karena home ini mengextend ke base controller, maka semua helper yang ada di dalam base controller juga bisa berfungsi di home. Nanti bikin lagi controller, misalnya namanya mahasiswa misalnya. Dia mengextend ke base controller, maka nggak usah di set lagi di dalam home itu. Karena dia mengextend ke base controller, pasti ya helpernya itu bisa berfungsi di kelasnya mahasiswa tadi atau di controller mahasiswa dan seterusnya. Itu kalau dia di base controller. Itu sifatnya global untuk semua yang mengextend ke base controller. Yang kedua, global juga, tapi terbatas globalnya. Ya, ini di dalam controller tertentu. Misal, ya,
buka mana, misalnya home, katakanlah seperti itu ya. Kita tinggal tambahkan properti helper yang isinya seperti yang tadi. Nah, contohnya gini. Protected helpers. Kemudian masukin helper 1, helper 2 dan seterusnya, kemudian simpan. Ya. Catatannya adalah kalau diletakkan di controllernya, maka helper itu hanya berlaku pada controller tersebut saja beserta metode-metodenya. Jadi kalau saya taruh misalnya di sini, ini kan home ya. Saya taruh di sini karena dia property, berarti kan di atas ya. Misalnya, tahu fungsinya protected buat apa, masih ingat? Protected itu bisa diakses dari mana? Dari kelasnya dia sendiri bisa, dan dari kelas turunannya bisa. Kalau private bisa diakses dari kelas itu sendiri dan dari kelas turunannya tidak bisa. Gitu. Paham nggak? Jadi private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, kalau protected dia bisa diakses dari kelas turunan. Nah, ini tinggal masukkan di sini apa? Pakai tanda single quote atau double quote ya, karena itu string bentuknya. Jadi silakan diisi di situ apa. Nah, helper yang diletakkan di sini maka dia berfungsi untuk kelas ini. Bisa digunakan di index. Kalau ada lagi metode lain bisa dia menggunakan. Nah, gitu ya. Jadi hanya berlaku dia nanti untuk controller tersebut dan metode-metode yang ada di dalamnya. Masih global sifatnya. Yang ketiga, memuat helper di dalam metode. Nah, kalau di dalam metode ini menggunakan fungsi helper manggilnya. Helper kayak gitu. Lalu disebutkan nama helpernya. Ini ketinggalan ya tanda petik satunya di sini. Tanda petik 1 di sini. Ya. Nah, meletakkannya di mana? Meletakkannya di dalam metode. Ini. Kalau ini nggak dipakai, misalnya, nah ini yang saya katakan tadi, efektivitas dan efisiensi itu yang kita perhatikan. Kalau seperti ini, ya tinggal kita masukkan helpers, kemudian namanya, misalnya table, katakanlah gitu ya. Nah, seperti itu. Pada saat kita menuliskan seperti itu, pada saat itu juga fungsi dari table itu akan disertakan pada saat halaman ini diakses. Nah, kebayang kalau misalnya metode itu nggak perlu helper itu, tapi kita tetap masukkan seperti itu. Berarti tetap di load, berarti memori nanti akan digunakan. Maka silahkan dipilih nanti yang tepatnya itu ada di mana. Apakah di base controller? Kalau di base controller, pada saat mengakses controller tertentu apa saja, pasti diakses juga itu helpernya. Nah, memori pasti akan digunakan juga, gitu. Akan jadi lebih lambat, iya. Walaupun nggak terlalu kerasa, mungkin 1 detik atau 0,0 sekian detik lambatnya, gitu. Tapi tetap lambat namanya. Ya, maka pada saat helper itu digunakan, lebih baik pada saat itu saja di load-nya. Kecuali misalnya diletakkan di controller, karena controller itu semua function-nya, semua metodenya itu menggunakan helper tersebut, boleh. Ya, jadi malah jadi tidak pas juga ketika ada 2 buah metode, tapi kita manggilnya 2 kali. Metode 1 panggil lagi, metode satunya panggil lagi, nggak usah begitu. Ya, kalau semuanya manggil, nanti ganti aja, cukup diletakkan di dalam controllernya. Kalau diletakkan dalam metode, sekali lagi, metode lain nggak bisa mengakses. Ya. Kalau pengen supaya semua metodenya bisa mengakses, tadi itu ditaruhnya di dalam controllernya, supaya bisa digunakan. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Masuk ke bagian 8, yaitu kita bahas tentang konsep route atau routing di CodeIgniter.